Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Waris Santoso Okarem, dalam seri Membongkar Misteri Santo Yosef, Ayah Angkat Yesus. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Santo Yosef teladan dalam kemiskinan. Bagian yang terakhir yaitu mengenai sungguh terberkati. Sebelum kita membahas lebih jauh, seperti yang sudah-sudah, kita selalu mengawalinya dengan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, hidup Santo Yosef, hidupnya yang dia bagi dengan Bunda Maria, dengan Yesus, kehidupan keluarga kecil mereka di Nazaret, itu adalah hidup keluarga yang Allah harapkan dari setiap keluarga Kristiani, dari keluarga Anda dan saya. Allah menghendaki agar apa yang diteladankan oleh Santo Yosef di Nazaret itu menjadi contoh bagi setiap keluarga dimanapun juga. Keluarga Santo Yosef, Maria, dan Yesus di Nazaret itu tak ubahnya seperti sebuah sekolah kebajikan, seperti sekolah kebahagiaan, yang oleh Yesus dikatakan dalam Injil Matius, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena mereka akan memiliki bumi. Santo Yosef bersama Bunda Maria dan Yesus adalah teladan ini semua. Kita hidup di dunia yang penuh kecurigaan, penuh kemarahan, dan ada kompetisi untuk membalas dendam. Kita disuguhi aksi-aksi yang kurang terpuji dari para politisi yang kerap kali mengumbar janji-janji yang kita tahu itu janji basi. Tetapi ya, kita tidak bisa mengelak dari semua yang ada di depan mata kita. Terkadang kita melihat ada orang-orang baik, tapi berakhir buruk. Orang baik seperti tersingkirkan, orang baik seperti dibuang dan coba dilenyapkan. Dan bahkan kita terang-terangan bisa melihat pemimpin-pemimpin yang jahat. Orang-orang yang hatinya dengki, yang selalu memusuhi orang yang berkehendak baik. Kita melihat ada pemimpin yang baik, selalu direcoki, selalu diganggu, selalu dibuat susah. Kalau bisa, tidak ada orang baik yang berkuasa. Nah, kita hidup di zaman seperti ini.
Zaman di mana kejahatan seperti mengambil peran. Zaman di mana setiap usaha baik selalu dihancurkan. Tapi apakah memang seperti itu? Tidak adakah jalan lain? Ternyata tidak. Disinilah Santo Yosef menjadi contoh, menjadi teladan, bahwa melakukan yang baik dalam perkataan dan tindakan itu juga tidak akan berakhir buruk. Karena Santo Yosef melakukan semua yang dikehendaki Tuhan. Dia membiarkan dirinya, membiarkan hatinya dibimbing dan dituntun oleh Tuhan. Maka apapun yang dia katakan, apapun yang dia lakukan, itu menjadi kehendak Tuhan, seturut rencananya. Dan dia dalam apapun yang dia alami, dalam apapun yang dia miliki, dalam apapun yang dia kerjakan, dia lakukan semuanya seturut kehendak Tuhan. Dan itu tidak menyengsarakan. Santo Yosef tidak pernah direkam kata-katanya. Maksudnya begini, di dalam kitab suci, kita tidak akan pernah menemukan kata-kata yang terucap dari mulut Santo Yosef. Dia pribadi yang mendengarkan, punya kehendak untuk melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Dan dalam 2 kisah, ketika dia tertidur dan dalam mimpi Tuhan memerintahkan dia untuk mengambil Maria untuk pergi ke Mesir, Santo Yosef melakukan semuanya. Dia diam, dia mendengarkan, dan dia melakukan. Nah, kebiasaan ini rupanya sudah dia terapkan di rumahnya di Nazaret. Kebiasaan untuk mau mendengarkan, kebiasaan untuk tidak segera berbicara dan menghakimi. Itu rupanya dia lakukan di rumahnya, di keluarganya di Nazaret. Dan akibatnya luar biasa. Yesus yang kemudian hari menjadi pria dewasa, itu juga melakukan seperti yang dilakukan oleh Yosef. Kita masih ingat ketika saya membahas bahwa tugas seorang ayah adalah mendidik anaknya untuk menjadi pemuda yang dewasa, orang yang dewasa, mendidik anaknya untuk juga bisa bersikap adil kepada orang lain, terlebih kepada lawan jenis. Nah, disinilah kita melihat satu kasus ketika Yesus dihadapkan kepada perempuan yang tertangkap berbuat zina. Semua orang melontarkan kata-kata, mungkin kata-kata makian, kata-kata hujatan, dan permintaan untuk menghukum perempuan ini. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus diam. Yesus tidak berbicara. Yesus menunduk ke tanah, dengan jarinya dia membuat garis. Seperti yang ditulis dalam Injil Yohanes. Dia tidak buru-buru untuk berbicara. Dia mendengarkan. Dia diam, dia tenang. Seperti yang dia alami ketika dia berada di rumah di Nazaret waktu kecil dulu, ketika dia melihat ayahnya, ibunya tidak segera saling berbicara, saling menyalahkan. Dan kemudian Santo Yakobus dalam suratnya dia menasihati kita, hendaklah kamu cepat mendengar, tapi lambat berbicara dan lambat marah. Ini cocok sekali dalam segala situasi. Untuk rela mendengarkan lebih dulu dengan tenang, tidak buru-buru menanggapi, berbicara, dan tidak buru-buru marah. Inilah yang dilakukan Santo Yosef. Diteladankan dalam hidupnya, kemudian diwarisi dan dilakukan oleh Yesus. Sahabat, seperti yang sudah kita lihat kemarin-kemarin bahwa Santo Yosef bukanlah pribadi yang berkelimpahan materi, bukan.
kesederhanaannya, boleh dikatakan kemiskinannya, dia bagi dengan Maria dan Yesus. Tetapi bukan berarti mereka kekurangan. Santo Yosef mengerti apa yang utama. Bunda Maria dan Yesus adalah hartanya yang luar biasa, hartanya yang sangat berharga. Karena itulah yang dititipkan Tuhan kepadanya. Dan dengan menjalankannya, dengan merawat mereka, memberi kehidupan yang pantas bagi Bunda Maria dan Yesus, Santo Yosef itu menjalankan kehendak Allah. Hidupnya, keluarganya, rumahnya itu didasarkan pada pondasi yang kuat, yaitu kepercayaan penuh kepada Tuhan. Keyakinan penuh Tuhan yang mengatur. Maka meskipun mungkin secara materi tidak berkelimpahan, tetapi mereka pun tidak pernah berkekurangan. Karena Allah menjadi sumber, menjadi dasar kekuatan hidup mereka. Santo Paulus kemudian mengatakan, Allah yang luar biasa itu rela menjadi miskin agar kita beroleh kekayaan. Santo Yosef adalah teladan bagaimana dia menjamin hidup Yesus dan Maria. Dan disinilah kemudian kita melihat bagaimana Tuhan Allah menyiapkan bukan hanya seorang pribadi, tapi sebuah keluarga untuk Yesus bertumbuh. Keluarga yang didiami oleh pribadi-pribadi yang penuh kehangatan. Mereka semua yang mencari kehendak Allah dalam hidup mereka. Pribadi-pribadi seperti inilah pribadi yang terberkati. Pribadi yang oleh Yesus disebut berbahagia. Berbahagialah mereka yang hidupnya didasarkan kepada sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang siang malam merenungkan hukum Tuhan. Dan Santo Yosef teladan yang sungguh tepat untuk hidup kita sehari-hari. Sahabat, mari kita menutup belajar kita hari ini dengan doa kepada Santo Yosef. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu, dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku, dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku. Dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman, bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.